Halo semuanya, perkenalkan saya Anggelia Sabang dari kelas 4 MB3 Politeknik Negeri Manado. Dan di video ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu perusahaan lokal Indonesia yang menurut saya memiliki sistem atau program pengembangan karyawan yang baik, yaitu PT Cogindo Daya Bersama. Nah, saya akan memperkenalkan dulu ke teman-teman sebenarnya mereka ini perusahaan apa sih? Nah, PT Cogindo Daya Bersama ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik dan jasa terkait, di mana mereka ini di negara Indonesia telah diakui sebagai penyedia solusi energi yang terpercaya. Nah, teman-teman, PT Jogindo ini mereka sangat menyadari akan pentingnya untuk investasi di bidang SDM atau sumber daya manusia karena mereka ini tahu bahwa kompetensi dari SDM akan menjadi kunci apakah perusahaan mereka mampu atau tidak untuk bersaing di tengah persaingan yang semakin berat dengan perusahaan-perusahaan lain. Kemudian PT Jogindo ini mereka sangat berkomitmen terhadap program-program pengembangan kompetensi SDM, mulai dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, atau perilaku di setiap jenjang jabatan atau pekerjaan di dalam perusahaan mereka. Oleh karena itu, mereka mengeluarkan 5 program yang dapat memotivasi karyawan atau SDM mereka untuk memberikan kinerja yang lebih baik lagi bagi perusahaan. Oke, sekarang saya akan bahas dulu dari program yang pertama, yaitu pengembangan SDM berbasis kompetensi. Di sini dibagi jadi 5 bagian ya. Bagian yang pertama yaitu sistem rekrutmen berdasarkan kompetensi. Nah, di sini perusahaan memilih atau meng-hire karyawan baru berdasarkan keterampilan dan kemampuan yang relevan dengan kriteria karyawan yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, ada kaderisasi dan pengembangan berkelanjutan. Nah, di sini perusahaan mencoba berupaya untuk melatih dan mengembangkan karyawan mereka secara terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka agar menjadi lebih hebat lagi dari sebelumnya. Ketiga, ada sistem remunerasi berdasarkan kompetensi. Nah, di sini artinya perusahaan memberikan gaji atau insentif kepada karyawan berdasarkan kemampuan dan kinerja mereka yang baik. Kemudian yang keempat, ada reward and punishment. Reward artinya perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan yang bekerja atau memberikan kinerja yang baik bagi perusahaan. Kemudian punishment artinya ini perusahaan memberikan sanksi atau hukuman kepada karyawan yang tidak memenuhi standar perusahaan, standar kinerja perusahaan, atau melanggar standar kinerja perusahaan. Kemudian yang terakhir, yang kelima ada pengendalian biaya SDM. Nah, di sini fokusnya perusahaan akan mengelola biaya SDM, biaya-biaya yang terkait dengan sumber daya manusia secara efektif dan efisien, seperti itu. Selanjutnya, program yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan SDM. Nah, di dalam program ini karyawan itu dilatih untuk ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka saat bekerja di dalam perusahaan. Tujuan intinya yaitu tentu aja untuk ningkatin kualitas kerja sama inovasi di dalam perusahaan. Next, yang ketiga ada proyek. Nah, dalam program pengembangan dan pelatihan SDM, PT Cogindo ini mereka memberikan proyek-proyek khusus kepada karyawan mereka untuk menguji kemampuan dan memperdalam pengalaman dari karyawan-karyawan mereka tersebut. Tujuan utama dari proyek-proyek khusus ini sebenarnya adalah untuk memastikan apakah karyawan ini bisa menghubungkan antara teori yang mereka pelajari dengan praktik nyata. Ketika mereka berhasil, maka mereka nanti dinilai akan mampu dalam memecahkan masalah yang terjadi di dunia kerja yang nyata. Seperti itu ya. Next, yang keempat ada program pengelolaan SDM yang terintegrasi dan berkesinambungan. Nah, program ini tentunya bertujuan untuk menciptakan karyawan yang unggul, berintegritas, dan profesional tentu saja, agar supaya bisa memberikan kontribusi positif yang lebih pada pencapaian kinerja perusahaan. Alright, the last but not the least ada program budaya perusahaan. Nah, di sini perusahaan benar-benar berusaha untuk menekankan dan mengedepankan visi,
misi, dan nilai-nilai penting dari PT Cogindo Daya Bersama. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kesadaran dan keseriusan para karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan secara bersama. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, sebagai bukti dari implementasi yang baik terhadap pengembangan SDM dan sistem digitalisasi oleh PT Cogindo Daya Bersama Indonesia, mereka ini memenangkan 3 penghargaan dalam ajang HR Excellence Award 2023. Yang pertama, mereka memenangkan penghargaan Learning and Development and Knowledge Management, which is very good category. And then ada HR Digitization and People Analytics, which is very good category. And then ada Well-being Management, which is good category. Baik, tadi itu adalah 5 program yang diterapkan oleh PT Cogindo Daya Bersama Indonesia untuk meningkatkan kualitas SDM mereka. Dan semoga video ini menjadi pembelajaran yang berguna dan bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!